Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Pradani Putri dan teman saya Sifa Aulia Ismail. Kita akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Anomali Pasar dalam Behavior Corporate Finance. Alasan kita memilih atau membahas materi ini karena dalam dunia investasi, khususnya pasar saham, tidak semua pergerakan harga itu rasional atau sesuai teori. Ada kondisi tertentu di mana harga saham justru bergerak tidak normal, dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pada presentasi ini kita akan membahas pengertian anomali pasar, karakteristiknya, penyebabnya, jenis-jenisnya, sampai pada strategi yang bisa dilakukan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, yang dimaksud dengan anomali pasar ini adalah kondisi di mana pasar tidak berjalan secara normal atau tidak efisien. Secara teori, harga saham itu seharusnya bergerak secara acak atau random, sehingga sulit untuk diprediksi. Namun, dalam kenyataannya sering ditemukan pola-pola tertentu dalam pergerakan harga saham. Nah, ketika pola ini muncul dan bisa diprediksi, maka investor memiliki peluang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dari biasanya, yang disebut sebagai abnormal return. Jadi intinya, anomali pasar ini adalah penyimpangan dari kondisi pasar yang ideal. Anomali pasar memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, investor bisa mendapatkan abnormal return atau keuntungan di atas normal. Yang kedua, kondisi pasar menjadi tidak efisien, artinya informasi tidak langsung tercermin dalam harga. Yang ketiga, analisis teknikal masih bisa digunakan untuk memprediksi harga. Selain itu, perilaku investor juga cenderung irasional, misalnya terlalu panik atau terlalu optimis. Dan yang terakhir, faktor fisiologis seperti emosi, ketakutan, dan keserakahan sangat mempengaruhi keputusan investasi. Selanjutnya, dalam teori keuangan, ada konsep pasar efisiensi yang menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang ada. Salah satu model yang digunakan adalah CAM, di mana return saham berkaitan dengan risiko. Namun dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan dari teori tersebut. Nah, penyimpangan ini yang disebut sebagai anomali pasar. Jadi bisa dibilang anomali pasar muncul karena adanya gap antara teori dan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, euforia pasar. Salah satu penyebab utama anomali pasar adalah euforia pasar. Euforia ini adalah kondisi di mana investor merasa terlalu optimis atau terlalu senang terhadap suatu informasi. Misalnya, ada berita bagus, lalu semua orang langsung membeli saham tanpa analisis yang matang. Akibatnya harga saham naik terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Kondisi ini biasanya tidak bertahan lama dan sering diikuti dengan penurunan harga yang cukup tajam. Selanjutnya, dalam kehidupan nyata, anomali pasar sering sekali terjadi, misalnya seperti January Effect, yaitu kenaikan harga saham di awal tahun. Lalu ada holiday effect, di mana harga saham itu cenderung turun saat mendekati liburan panjang, dan juga window dressing, yaitu strategi yang dilakukan oleh manajer investasi untuk menaikkan harga saham di akhir tahun. Jadi anomali ini bukan hanya teori tapi benar-benar terjadi di pasar. Selanjutnya, window dressing. Window dressing adalah salah satu contoh anomali yang cukup menarik. Di sini manajer investasi sengaja menaikkan harga saham yang memiliki menjelang akhir tahun. Tujuannya adalah agar laporan kinerja terlihat lebih baik. Jadi kita dilihat oleh investor lain seolah-olah performanya bagus, padahal itu hanya strategi sementara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pergerakan harga saham mencerminkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, jenis anomali secara umum. Anomali pasar dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, anomali peristiwa, yaitu yang terjadi karena suatu event tertentu. Halo semua, perkenalkan, nama saya Sifa Aulia Ismail. Selanjutnya ada jenis anomali. Secara umum, anomali pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, anomali peristiwa, yaitu yang terjadi karena suatu event tertentu. Yang kedua, anomali musiman, yang berkaitan dengan waktu tertentu seperti bulan atau hari. Yang ketiga, anomali perusahaan, yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang keempat, jenis ini membantu kita memahami bagaimana anomali bisa terjadi dari berbagai sisi. Selanjutnya, contoh anomali. Contoh anomali yang paling terkenal adalah January Effect, di mana harga
saham cenderung naik di awal tahun. Kemudian ada weekend average, di mana harga saham biasanya lebih tinggi dari hari Jumat dan menurun di hari Senin. Selain itu, ada juga end of month average, di mana harga saham cenderung naik di akhir bulan. Pola-pola seperti ini sering dimanfaatkan oleh investor untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada strategi. Banyak investor memanfaatkan anomali pasar sebagai strategi investasi, terutama untuk jangka pendek. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua anomali selalu terjadi atau bisa diprediksi dengan akurat. Oleh karena itu, investor tetap harus melakukan analisis dan tidak hanya mengandalkan pola saja. Selanjutnya ada model anomali. Beberapa model anomali yang sering terjadi antara lain small frame effect, yaitu perusahaan kecil yang bisa memberi return lebih tinggi, saham tidak liquid yang harganya tiba-tiba naik, dan pola berdasarkan hari perdagangan seperti days of week. Semua ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu rasional. Lalu ada risiko. Walaupun terlihat menguntungkan, anomali pasar juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Karena sifatnya tidak pasti dan sering hanya terjadi dalam jangka pendek. Jika salah mengambil keputusan, investor justru bisa mengambil kerugian. Oleh karena itu, penting untuk tetap berhati-hati dan tidak hanya mengikuti tren. Jadi, kesimpulannya, anomali pasar adalah kondisi di mana pasar tidak efisien dan dipengaruhi oleh perilaku investor. Anomali ini juga memberikan peluang keuntungan, tetapi tidak memiliki resiko. Oleh karena itu, investor harus bijak dalam mengambil keputusan dan tetap menggunakan analisis yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready.